Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang stock price sentiment. Di sini saya beranggotakan 4 orang, yaitu ada Julkipli, ada Gaida, Irgi, dan Kresnanda. Di sini saya lebih tepatnya mengacu kepada dataset yang telah kita dapatkan. Yang pertama di sini ada tujuan proyek. Tujuan dari analisis ini adalah untuk yang pertama itu mengkaji bagaimana opini publik khususnya dari media sosial berkorelasi dengan pergerakan harga saham. Lalu yang kedua itu menyusun data yang bisa digunakan untuk pelatihan model, analisis sentimen atau prediksi harga saham. Dan yang terakhir itu melatih sistem untuk mengklasifikasikan sentimen dan menghubungkannya dengan target pergerakan saham, naik atau turun. Lalu di sini ada sumber datanya. Dataset yang kita dapatkan itu ada 3 sumbernya, yaitu ada dari Kaggle, GitHub, dan Mendeley. Dari Kaggle ini digunakan untuk mendapatkan dataset harga saham historis dan sentimen publik terhadap saham dari berbagai pasar. Lalu ada sumber dari GitHub. Di sini menyediakan contoh dataset Twitter yang telah dilabeli atau digunakan dalam penelitian analisis sentimen. Dan sumber dari Mendeley ini penjelasannya, platform berbagi dataset ilmiah digunakan untuk memperoleh data gabungan antara harga saham dan sentimen yang telah dianalisis. Nah, dari data yang diperoleh dari ketiga sumber ini kemudian diproses lebih lanjut untuk tujuan pelatihan model, dan beberapa data yang telah disesuaikan dan dibuat dalam bentuk dummy untuk keperluan simulasi, pengujian model, dan pengajaran. Jadi dataset yang sudah kita dapatkan itu sudah kita jadikan eh, datanya dalam bentuk dummy. Oke, lalu di sini ada karakteristik datasetnya. Nama dataset ini adalah dataset sentimen tweet saham Indonesia 2024. Jumlah barisnya itu ada 20 dan kolomnya ada 8. Yang pertama ada kolom tweet date, lalu tipe datanya objek, datetime atau string, dan karakteristiknya format ISO 8601 dengan zona waktu, menandakan waktu asli tweet dibuat. Lalu ada kolom sentence, di sini tipe datanya objek, lalu karakteristiknya teks asli dalam bahasa Indonesia mengandung nama saham, opini, dan emosi. Lalu ada kolom quote count dengan tipe data integer. Karakteristiknya itu adalah jumlah tweet lain yang mengutip tweet ini. Lalu ada reply count, tipe datanya juga integer. Karakteristiknya itu jumlah balasan terhadap tweet menunjukkan interaksi pengguna. Lalu ada retweet count, sama juga integer. Di sini jumlah retweet menunjukkan penyebaran tweet. Lalu ada favorite count, di sini tipe datanya juga integer, dan karakteristiknya itu jumlah suka, likes, indikasi popularitas. Lalu ada sentimen, tipe datanya objek. Di sini karakteristiknya 3 kelas, positif, neutral, negatif, sudah dilabeli secara eksplisit. Dan kolom terakhir yaitu English translation, tipe datanya objek, dan karakteristiknya terjemahan dari kolom sentence digunakan untuk pelatihan model berbahasa Inggris. Oke, lalu selanjutnya karakteristik dari dataset kami yang kedua dengan nama dataset harga saham harian IBDX BJTM dengan label sentimen dan target prediksi 2025. Di sini jumlah barisnya ada 129 dan kolomnya ada 9. Yang pertama ada kolom date time, tipe datanya objek. Di sini karakteristiknya format tanggal perdagangan saham dan harian. Lalu ada simbol, tipe data objek. Karakteristiknya hanya memuat IDX BJTM, dan ada open, high, low, dan close. Tipe datanya integer. Di sini harga saham per hari, satuan dalam rupiah tanpa desimal. Lalu ada kolom volume, tipe datanya integer, karakteristiknya total volume perdagangan saham hari itu.
Lalu ada sentimen, sama di sini juga tipe datanya objek. Karakteristiknya label sentimen yang mempresentasikan opini pasar terhadap saham di hari itu. Lalu yang terakhir ada kolom target dengan tipe data integer. Karakteristiknya di sini nilai 0 atau 1, kemungkinan besar 1 sama dengan harga naik dari hari sebelumnya. Oke, yang terakhir ada kesimpulannya. Di sini kesimpulan dari pembahasan tadi adalah dari dua dataset yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara sentimen publik dan pergerakan harga saham. Dataset pertama berisi tweet dummy yang telah dilabeli sentimen dan cocok untuk pelatihan model NLV. Dataset kedua berisi data harga saham yang telah difilter dan dilengkapi dengan label sentimen, serta target pergerakan harga, sehingga siap digunakan untuk prediksi. Keduanya saling melengkapi dan membentuk alur analisis dari opini publik hingga prediksi harga saham. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan mengutarakan bagaimana dataset itu diambil hingga menjadi data dummy. Oke. Pertama-tama saya mengambilnya itu dari satu dari Mendeley, yaitu adalah ID SMSE, yaitu Indonesia Stock Market Dataset for Sentiment Analysis. Dan kedua, saya mengambilnya itu dari GitHub, yaitu dataset saham IDX, yaitu list, emiten, dan pergerakan harga saham tiap harinya di Bursa Saham Indonesia. Yang ketiga, saya mengambilnya itu di Kaggle, yaitu Indonesia Stock Exchange atau IDX Stock Price. Nah, setelah saya download, saya ekstrak semuanya, dan ternyata dataset yang saham IDX Master itu sangat banyak, ada list emiten, sektor, terus ada all LQ per 5, dan saham semuanya itu banyak, sampai kalau saya lihat ini sekitar 998 file sahamnya di file CSV-nya. Nah, terus ada juga satu lagi itu yang Indonesia Stock Market Dataset for Sentiment Analysis. Ya. Nah, kemudian saya ekstrak, saya masukkan ke Google Colab dan saya buat encodingannya dan sampailah terbuat itu dataset dummy-nya itu seperti ini. Saya memfiltering dataset semuanya itu menjadi tahun yang terbaru yaitu 2025. Bisa kita lihat ada date time, ada simbol, ada open, ada high, low, close, volume, sentiment, target. Nah, sebagai contoh ini adalah tahunnya 2025, bulan 1 tanggal 1, simbolnya itu IDX BJTM, sahamnya open-nya itu 468, high-nya 472, 462 row-nya, close-nya 464, volumenya ya sebenarnya segini, sentimennya positif, targetnya 0. Nah, ini untuk data yang CSV. Nah, kalau yang Twitter, ini saya buatnya di sini. Karena dataset yang Indonesia Stock Market dataset for sentiment analysis itu adalah data Twitter yang ini. Nah, ini itu data Twitter. Saya buatkan lagi, filtering juga kemudian, dan saya juga sampai memfilternya itu data terbaru, tapi namun data di Twitter itu yang terakhir itu hanya menampilkan tahun 2024 seperti ini. Ada sentence juga, quote count, reply count, retweet count, favorite count, dan sentiment. Nah, ini sampai kalau jika semuanya tidak saya buatkan dummy, maka ya sekitar filenya itu satu CSV-nya itu eh, di folder saya itu yang index master Indonesia Stock Exchange Price Data dan ID SMS itu kalau ditotalin itu semuanya sekitar 300 megabyte. Nah, karena Google Colab itu terbatas, tidak bisa semuanya saya masukkan dan saya filter kemudian menjadilah data dummy. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan untuk pengambilan datasetnya sampai ke data dummy. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.